aku Rizky, aku punya tugas di salah satu mata kuliah yang tugasnya itu ngeharusin aku untuk cari beberapa orang dengan agama yang berbeda-beda untuk jadi narasumber aku yang nantinya aku harus tahu nih, apa sih tujuan hidup manusia beragama? Aku punya ide, gimana nih kalau aku cari narasumbernya lewat Roblox? Aku udah nyiapin beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu, apa sih agama buat dia? Sepenting apa sih agama di kehidupan dia? Kita sebagai manusia hidup di dunia itu untuk apa? Dan yang terakhir, gimana sih kita nerapinnya di kehidupan kita sehari-hari? Tapi masalahnya adalah kalau aku pakai laptop, aku nggak bisa on mic. Dan kalau aku gunain smartphone, pas aku mulai rekaman, dia otomatis ke-mute gitu. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih kenapa. Tapi ya udahlah ya, yang penting kan kita tahu aja jawaban mereka. Oke, ayo kita main Roblox. Enggak, maksudnya ayo kita cari narasumber di Roblox. Mama, ini siapa punya anda? Masih kecil-kecil. Yang balik Jawa makin sedih. Kau sekali asli dari langit lo. Jadi dengar kekas teman-teman. Pastikan dia dipujodoh. Sumpah ni tak sok ibang bodoh. Aku nggak percaya Tuhan, katanya ya ampun. Dan aku mau nangis saja. Ternyata susah mencari narasumber dari Roblox. Aku pikir karena di Roblox tuh banyak orang, itu ya gampang aja ditanya hal gitu karena kan menurut aku juga agama terlalu sensitif ya. Pertanyaan kamu terlalu berat soalnya kita jadi lupa aku tuh ngomong apa ya. Soalnya Sisi nggak punya agama. Parah lu dang. Tapi ternyata nyari narasumber di Roblox tuh nggak segampang yang aku bayangin. But it's okay, aku udah nemuin beberapa narasumber yang aku rasa jawabannya bagus. Ya udah, ayo lihat. Halo Kak, bisa perkenalkan diri kamu? Nama aku Michael. Agamaku Kristen Ortodoks. Nama aku Azmi, agamaku Islam. Perkenalkan, nama aku Charlotte, aku domisilinya di Tangerang. Oke, nama saya Erzal. Saya stay di Banda Neira. Agama saya Islam. Saya Lukas. Saya berdomisili di Jakarta Pusat dan agama yang dianut adalah Kristen Protestan. Perkenalkan, nama aku Citra, agama aku Islam. Nama saya Mahendra Kumara, saya beragama Buddha yang berdomisili di Medan, Polonia. Perkenalkan, nama saya Wayan. Di sini saya menganut agama Hindu dan... Apa sih agama menurut kakak? Kompas yang menentukan arah kemana manusia itu akan berjalan gitu. Dan juga yang akan mengatur hubungan manusia sama manusia lainnya, juga sama Tuhannya. Jadi agama ini yang akan memberikan kita pedoman tentang apa, kayak kehidupan, moral, etika, dan lain-lain kayak gitu. Semua kan diajarin di agama. Menurut aku adalah sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, karena aku agama Katolik, jadi dalam ajaran Katolik, agama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi lewat agama, kita bisa belajar mengenal, mencintai, dan juga mengikuti Tuhan Yesus. Menurutku agama itu sebuah sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam. Agama menurut saya itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan dan cara kita mengenal kasih-Nya lewat Yesus Kristus. Jadi menurut aku agama itu pedoman hidup yang Allah turunkan supaya manusia tahu arah hidupnya, terus bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah dan sesama manusia lainnya. Dalam ajaran kami sendiri yaitu Buddha, menurut saya pribadi, agama itu merupakan jalan untuk mencapai kedamaian batin
dan kebijaksanaan melalui ajaran Sang Buddha. Lewat ajaran seperti 4 kebenaran mulia dan jalan tengah. Agama bukan cuma soal sembahyang, tapi juga cara kita hidup dengan benar, selaras dengan alam, sesama manusia, dan Tuhan. Hindu mengajarkan 4 tujuan hidup yang disebut catur prusarta. Jadi agama membantu manusia supaya hidupnya seimbang antara duniawi dan rohani. Seberapa penting sih agama di kehidupan kita? Agama penting karena ya tadi dia itu memberi arah manusia, ngebantu manusia buat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi agama itu jadi pegangan saat kita itu menghadapi masalah gitu. Menurut aku sangat penting karena menjadi pedoman dalam hidup yang membantu aku tetap tenang dan berpikir positif, terutama saat menghadapi kesulitan. Dan menurut aku agama itu penting banget karena dari situ kita bisa tahu arah hidup kita. Nah, tanpa adanya Tuhan, hidup kita tuh bisa kayak kosong dan gak punya tujuan. Jadi agama itu bisa membantu kita mengerti mana yang benar dan mengajarkan kasih sayang serta membawa keselamatan kepada Tuhan Yesus. Bagiku sangat penting karena agama itu bersifat memberikan paduan moral untuk kita bisa melakukan tanggung jawab seperti kebaikan, kejujuran, dan lain-lain. Menurut saya itu sangat penting karena jadi dasar iman, harapan, dan arah hidup saya sehari-hari. Agama itu penting karena itu jadi pedoman hidup kita. Nah, dengan agama itu kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Terus gimana cara kita dekat kepada Allah, bagaimana kita bersikap terhadap sesama. Kalau tanpa agama itu kita bisa kehilangan arah. Jadi bagi saya, bagi aku, agama itu fondasi utama dalam menjalani hidup supaya semua yang dilakukan itu bernilai ibadah dan kebaikan. Agama itu penting karena jadi panduan agar kita bisa hidup dengan tenang, sadar, dan penuh kasih. Kita sebagai manusia hidup di dunia itu untuk apa sih? Tujuan hidup manusia menurut gue itu mereka mau mencapai kebahagiaan. Untuk tumbuh dan belajar, untuk mencintai dan memberi, untuk membuat dunia menjadi lebih baik, untuk menemukan kedamaian batin. Nah, sebagai orang Katolik, aku percaya kalau misalkan kita itu hidup di dunia untuk mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan Yesus. Nah, Tuhan menciptakan kita supaya bisa saling berbagi kasih sayang dan juga menjadi berkat buat orang lain. Kalau tujuanku karena gue Islam ya menjadi pengabdi Tuhan dan menjadi seorang khalifah aja di muka bumi ini. Menurut saya itu untuk memuliakan nama Tuhan, hidup sesuai kehendaknya dan mengasihi sesama. Dalam Islam itu beribadah kepada Allah, terus menjalankan perintahnya, berbuat baik, supaya hidup bermanfaat bagi orang lain. Menurut ajaran agama Buddha, kita hidup di dunia untuk belajar memahami diri, menghapus keserakahan, kebencian, dan kebodohan, agar bisa mencapai yang namanya nibbana atau pencerahan. Jadi tujuan hidup bukan cuma kebahagiaan duniawi, tapi menemukan kedamaian sejati lewat pikiran dan hati yang bersih. Gimana nih kakak menerapkannya di kehidupan kakak? Dan kita terus berusaha buat jadi pribadi yang lebih baik gitu. Memang gak ada yang at least try to be better gitu. Tentunya dengan beribadah 5 kali sehari karena saya seorang muslim, berbuat baik kepada sesama, saling menghormati, dan jujur. Yang pertama itu aku rajin ikut misa dan juga rajin berbuat kebaikan dengan orang lain. Dan yang paling penting adalah memaafkan orang lain yang telah menyakiti hati kita. Jadi ya kita berpatokan dengan ajaran agama masing-masing aja supaya hidup baik-baik aja gitu. Untuk saya itu dengan cara berdoa, membaca Alkitab, dan hidup jujur, melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Cara aku untuk mempraktekannya di setiap hari itu dengan sholat tepat waktu, bersyukur, jujur, membantu orang, menjaga amanah, terus
belajar jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi intinya itu di hidup ini semuanya itu bisa bernilai ibadah, walaupun sekecil apapun itu. Berbuat baik dan tidak menyakiti makhluk hidup lain. Misalnya menjaga lingkungan, tidak membuli dan menghormati semua orang. Berbicara jujur dan sopan, tidak bohong, tidak berkata kasar. Disiplin, dan bekerja dengan niat tulus. Ada yang namanya berbicara yang benar, yang kedua berbuat baik, yang ketiga berpikir positif, dan hidup dengan penuh kesadaran atau mindfulness. Selain itu kita bisa juga berlatih meditasi, bersikap belas kasih, dan tidak merugikan makhluk lain. Kalau dijalani dengan tulus, hidup kita akan lebih damai dan makin dekat pada pencerahan yang diajarkan oleh Sang Yang Adi Buddha. Nah, itu tadi hasil wawancara aku di Roblox. Aku punya kesimpulan kalau agama itu ibarat kompas yang jadi panduan kehidupan kita. Gimana sih cara kita berinteraksi ke sesama kita? Gimana cara kita menghormati dan merawat alam serta lingkungan di sekitar kita? Sampai ke titik dimana itu jadi panduan kita buat berinteraksi ke Tuhan kita. Dan agama itu penting banget. Kalau nggak ada panduan nih, gimana kita tahu tolak ukur dari yang salah dan yang benar? Jadi, walaupun beda, semua agama itu ngajarin tujuan hidup yang sama. Untuk menjadi manusia yang lebih baik, berbuat baik ke sesama kita, menjauhi larangannya, mematuhi perintahnya, dan mencapai kedamaian atau kebahagiaan yang tertinggi setelah kehidupan ini. Gitu. Thanks buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia aku wawancarai. Oke, bye!